Pada masa jauh sebelum peta-peta kerajaan digambar dan sebelum pelabuhan-pelabuhan besar berdiri di pesisir utara Jawa, terbentanglah sebuah wilayah yang subur dan tenang. Wilayah itu dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Caruban, sebuah nama yang berasal dari kata carub yang berarti campuran. Tanah ini menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, suku, dan kepercayaan sejak masa awal peradaban Nusantara. Caruban bukanlah kota seperti yang kita kenal hari ini. Ia hanyalah sebuah kawasan pesisir dengan hutan bakau, sungai-sungai kecil, dan lahan pertanian yang subur. Laut di utara menyediakan hasil tangkapan yang melimpah, sementara daratan menyimpan kesuburan yang menjadikan masyarakatnya hidup dari bercocok tanam dan berdagang hasil bumi. Kehidupan berjalan sederhana, namun syarat dengan kearifan lokal dan rasa kebersamaan. Penduduk awal Caruban sebagian besar adalah masyarakat Sunda pesisir. Ia hidup berdampingan dengan para pendatang dari berbagai wilayah, Jawa Tengah, Sumatera, bahkan pedagang asing yang singgah untuk beristirahat. Dari sinilah, Caruban perlahan dikenal sebagai tempat percampuran budaya, bahasa, dan adat istiadat. Tidak ada satu budaya yang mendominasi, semua melebur dalam harmoni. Kepercayaan masyarakat Caruban pada masa itu masih sangat erat dengan alam dan roh leluhur. Gunung, laut, dan hutan dianggap memiliki penjaga gaib. Upacara adat digelar untuk memohon keselamatan dan keseimbangan hidup. Nilai gotong royong menjadi fondasi utama kehidupan sosial, mengikat setiap individu dalam satu kesatuan komunitas. Letak Caruban yang strategis di pesisir utara Jawa menjadikannya titik singgah penting bagi jalur perdagangan laut. Perahu-perahu kayu berlabuh membawa barang dagangan, seperti garam, ikan kering, rempah-rempah, dan kain. Interaksi ini membuka cakrawala baru bagi masyarakat setempat, memperkenalkan mereka pada cara hidup, kepercayaan, dan teknologi dari luar wilayahnya. Namun demikian, Caruban dulu memiliki pemimpin besar atau sistem pemerintahan yang terpusat. Kehidupan diatur oleh para tetua adat yang dihormati karena kebijaksanaan dan pengalamannya. Mereka menjadi penengah, penjaga adat, sekaligus penuntun spiritual masyarakat. Nilai-nilai inilah yang kelak menjadi akar kuat bagi lahirnya sebuah kota besar. Nama Caruban sendiri mencerminkan jati diri wilayah ini. Ia adalah simbol persatuan dalam keberagaman. Setiap pendatang diterima, selama menghormati adat dan hidup berdampingan secara damai. Dari sinilah benih toleransi dan keterbukaan tumbuh, jauh sebelum konsep tersebut dikenal secara formal. Tanah Caruban tolahan berubah, aktivitas perdagangan semakin ramai, pemukiman bertambah, dan jalur-jalur perairan mulai diatur. Tanpa disadari oleh penduduknya, wilayah ini tengah bersiap memasuki babak baru dalam sejarahnya. Sebuah babak yang kelak melahirkan tokoh besar, perubahan besar, dan nama baru yang akan dikenang sepanjang masa, Cirebon. Namun sebelum nama itu lahir, Caruban harus melalui perjalanan panjang, perjalanan yang dimulai dari kesederhanaan, kebijaksanaan leluhur, dan percampuran budaya yang unik. Inilah fondasi awal kota Cirebon, sebuah tanah yang sejak awal ditakdirkan menjadi penghubung, persinggahan, dan pusat peradaban di pesisir utara Jawa. Seiring berjalannya waktu, Caruban tidak lagi hanya dikenal sebagai wilayah persinggahan. Perubahan besar mulai terjadi ketika muncul seorang tokoh yang kelak menjadi fondasi berdirinya kekuasaan di wilayah ini. Sosok itu adalah Ki Gedeng Tapa, seorang saudagar kaya sekaligus pemimpin yang disegani oleh masyarakat Caruban dan sekitarnya. Ki Gedeng Tapa bukan hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi karena kebijaksanaan dan kemampuannya menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Ia memahami betul karakter Caruban sebagai tanah percampuran. Dengan pendekatan yang terbuka dan adil, Ki Gedeng Tapa berhasil membangun kepercayaan dari masyarakat lokal maupun para pendatang. Di bawah kepemimpinannya, Caruban berkembang pesat. Pelabuhan menjadi semakin ramai, perdagangan semakin teratur, dan hasil bumi dikelola dengan lebih baik. Ki Gedeng Tapa menjadikan Caruban sebagai pusat perdagangan penting di pesisir utara Jawa. Kapal-kapal dari berbagai daerah datang membawa barang dagangan, menjadikan wilayah ini semakin makmur. Namun, kekuasaan Ki Gedeng Tapa tidak dibangun dengan paksaan.
Ia tetap menghormati adat dan peran para tetua. Setiap keputusan penting selalu melibatkan musyawarah. Inilah yang membuat pemerintahannya diterima oleh masyarakat. Nilai keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan antara dunia material dan spiritual menjadi prinsip utama kepemimpinannya. Pada masa ini pula, pengaruh agama mulai berkembang lebih kuat di Caruban. Meski kepercayaan leluhur masih dijunjung tinggi, ajaran-ajaran baru mulai masuk melalui jalur perdagangan. Ki Gedeng Tapa dikenal sebagai sosok yang toleran. Ia tidak menolak perubahan, namun juga tidak menghapus tradisi lama. Sebaliknya, ia membiarkan nilai-nilai tersebut tumbuh berdampingan. Caruban perlahan berubah wajah. Pemukiman berkembang menjadi lebih teratur. Pasar-pasar dibangun, gudang-gudang penyimpanan hasil dagang didirikan, dan jalur distribusi diperbaiki. Wilayah ini mulai dikenal sebagai pusat ekonomi dan kekuasaan regional. Nama Caruban semakin sering disebut dalam catatan perjalanan para pedagang. Ki Gedeng Tapa juga dikenal memiliki pandangan jauh ke depan. Ia menyadari bahwa Caruban tidak bisa selamanya bergantung pada kekuatan ekonomi semata. Diperlukan pemimpin-pemimpin penerus yang memiliki pemahaman agama dan wawasan luas. Karena itulah, pendidikan dan pembinaan generasi muda mulai diperhatikan. Dalam masa kepemimpinannya, Caruban tidak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual. Masyarakat mulai memiliki identitas yang lebih kuat sebagai satu kesatuan. Mereka tidak lagi sekedar kumpulan kelompok, melainkan sebuah komunitas besar yang memiliki tujuan bersama. Peran Ki Gedeng Tapa menjadi titik balik sejarah Caruban. Dari sebuah wilayah adat yang sederhana, Caruban menjelma menjadi pusat kekuasaan yang disegani. Meski belum menggunakan nama Cirebon, benih-benih kejayaan kota tersebut telah ditanam kuat pada masa ini. Babak ini menandai transisi penting dalam sejarah Cirebon. Kepemimpinan Ki Gedeng Tapa menjadi jembatan antara masa tradisional dan masa kebangkitan kerajaan. Dari sinilah, kelak akan lahir tokoh besar yang membawa perubahan lebih luas, bukan hanya bagi Caruban, tetapi juga bagi seluruh tanah Jawa. Perubahan terbesar dalam sejarah Caruban terjadi ketika hadir seorang tokoh besar yang kelak dikenal sebagai Syekh Syarif Hidayatullah, atau yang lebih masyhur dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Kedatangannya bukan hanya membawa ajaran agama, tetapi juga membawa perubahan sosial, budaya dan politik yang sangat mendalam bagi masyarakat Caruban. Syekh Syarif Hidayatullah memiliki latar belakang yang kuat sebagai ulama dan bangsawan. Ia merupakan keturunan Raja Pajajaran melalui ibunya, Nyai Rara Santang, dan memiliki garis keturunan dari dunia Islam internasional melalui ayahnya. Dengan bekal ilmu agama yang mendalam dan wawasan luas, ia datang ke Caruban bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pembimbing. Pendekatan dakwah yang digunakan Syekh Syarif Hidayatullah sangat lembut dan bijaksana. Ia tidak memaksa masyarakat meninggalkan tradisi lama, melainkan mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Upacara adat, kesenian, dan budaya lokal tetap dijaga, namun diberi makna baru yang selaras dengan ajaran tauhid. Cara inilah yang membuat Islam diterima dengan cepat dan damai. Masyarakat Caruban mulai merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai keadilan, persaudaraan, dan keseimbangan hidup semakin ditekankan. Syekh Syarif Hidayatullah juga membangun pusat-pusat pendidikan agama, tempat masyarakat belajar Al-Quran, akhlak, dan ilmu kehidupan. Dari sinilah, Caruban berkembang menjadi pusat dakwah Islam yang penting di Jawa Barat. Pada masa inilah, nama Cirebon mulai digunakan. Nama tersebut diyakini berasal dari kata ci yang berarti air dan rebon yang berarti udang kecil, mencerminkan kekayaan alam pesisirnya. Cirebon menjadi identitas baru yang menandai perubahan besar wilayah ini, dari Caruban yang bersifat lokal menjadi kota dengan peran regional dan spiritual. Syekh Syarif Hidayatullah juga berperan dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih terstruktur. Ia menggabungkan nilai kerajaan dengan prinsip Islam, menciptakan tatanan yang adil dan bermoral. Kepemimpinannya dihormati tidak hanya karena kekuasaan, tetapi karena keteladanan akhlaknya.
Pelabuhan Cirebon semakin berkembang, menjadi jalur penting perdagangan dan penyebaran Islam. Para ulama, pedagang, dan pelajar datang dari berbagai daerah untuk belajar dan berdagang. Cirebon pun dikenal sebagai kota terbuka yang menjadi pusat pertemuan ilmu, budaya, dan keimanan. Perubahan budaya terlihat jelas. Seni ukir, batik, dan arsitektur mulai menampilkan perpaduan unsur lokal, Islam, dan pengaruh luar. Inilah ciri khas Cirebon yang unik dan bertahan hingga kini. Kota ini bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat peradaban. Dengan kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah, Cirebon menjelma menjadi kerajaan Islam yang berpengaruh. Nilai-nilai toleransi, kebijaksanaan, dan keberagaman tetap dijaga, sejalan dengan jati diri Caruban sebagai tanah percampuran. Namun kini, semua itu berpadu dalam satu identitas baru yang kuat. Bab ini menandai kelahiran sejati Cirebon, sebuah kota yang tidak hanya berdiri di atas tanah dan bangunan, tetapi di atas nilai-nilai spiritual dan budaya yang kokoh. Warisan Syekh Syarif Hidayatullah menjadi cahaya yang menerangi perjalanan Cirebon hingga masa depan. Setelah resmi dikenal sebagai Cirebon, wilayah ini memasuki masa kejayaan sebagai sebuah kerajaan Islam yang berpengaruh di pesisir utara Jawa. Di bawah kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah, yang kemudian diakui sebagai Sultan Cirebon, kota ini berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan dakwah Islam. Cirebon tidak hanya berdiri sebagai kekuatan lokal, tetapi menjadi penghubung penting antara budaya Sunda dan Jawa. Kerajaan Cirebon memiliki posisi strategis, baik secara geografis maupun politik. Letaknya yang berada di jalur perdagangan laut membuat Cirebon memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Demak dan Banten. Hubungan ini memperkuat posisi Cirebon dalam penyebaran Islam dan menjaga stabilitas kawasan pesisir utara Jawa. Keunikan Cirebon terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan budaya. Sistem pemerintahan kerajaan menggabungkan nilai-nilai Islam dengan adat lokal. Para sultan tidak hanya berperan sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual. Istana atau keraton menjadi pusat kebudayaan, tempat lahirnya seni, sastra, dan tradisi yang kaya makna. Pada masa ini, berdirilah keraton-keraton yang menjadi simbol kejayaan Cirebon, seperti Keraton Pakungwati, yang kemudian berkembang menjadi Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Keraton-keraton ini bukan sekedar bangunan megah, melainkan pusat kehidupan sosial dan budaya masyarakat Cirebon. Arsitekturnya mencerminkan perpaduan unsur Islam, Jawa, Sunda, Tionghoa, dan Eropa. Namun seiring berjalannya waktu, kerajaan Cirebon mengalami perubahan besar. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, kekuasaan kerajaan terpecah menjadi beberapa keraton. Perpecahan ini melemahkan kekuatan politik Cirebon, meskipun kehidupan budaya dan spiritual tetap bertahan kuat. Cirebon tidak lagi menjadi kerajaan besar yang dominan, tetapi perannya sebagai pusat budaya tidak pernah pudar. Masa kolonial membawa tantangan baru, pengaruh asing perlahan masuk dan mengubah struktur pemerintahan. Meski demikian, masyarakat Cirebon tetap mempertahankan identitasnya. Tradisi, kesenian, dan nilai-nilai luhur terus diwariskan dari generasi ke generasi. Batik Cirebon dengan motif mega mendung, tari topeng, dan tradisi keraton menjadi bukti ketahanan budaya tersebut. Cirebon kemudian berkembang menjadi kota modern tanpa meninggalkan akar sejarahnya. Pelabuhan, pasar, dan pusat pendidikan tumbuh berdampingan dengan situs-situs bersejarah. Keraton masih berdiri kokoh, masjid-masjid tua tetap menjadi pusat ibadah, dan makam Sunan Gunung Jati menjadi tempat ziarah yang ramai hingga kini. Warisan kerajaan Cirebon tidak hanya terlihat pada bangunan dan artefak, tetapi juga dalam karakter masyarakatnya.
Sikap terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan adalah cerminan dari sejarah panjang Cirebon sebagai tanah percampuran. Nilai-nilai ini menjadi warisan paling berharga yang terus hidup dalam denyut kehidupan kota. Bab ini menutup perjalanan panjang asal-usul kota Cirebon, dari caruban yang sederhana menjadi pusat kekuasaan hingga berkembang sebagai kota budaya yang kaya makna. Cirebon bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga bagian dari identitas bangsa Indonesia. Warisan kejayaan dan kebijaksanaan masa lalu terus mengalir, seperti air dan udang kecil yang menjadi asal namanya, menghidupi masa kini dan masa depan.